Ohayo minasan dimanapun kalian berada, baik itu di dunia nyata maupun di dunia paralel. Kembali lagi dengan Mimin Mr. K di channel Oni Project. Di video kali ini Mimin akan membahas tentang rangkuman poin penting manga Tokyo Revengers dari chapter 1 sampai dengan chapter 64 sekaligus. Dalam video ini terdapat berbagai poin-poin penting dari cerita manga Tokyo Revengers. Ingat ya, ini hanya poin-poin pentingnya saja, bukan alur cerita lengkap. Itu berarti Mimin di sini hanya ingin memberikan spoiler-spoiler yang akan terjadi di beberapa chapter. Apabila kalian memang ingin mengetahui ceritanya secara lengkap, kalian memang harus membaca manganya. Dan kalian juga harus menonton animenya secara langsung. Tentunya kalian harus menontonnya di channel anime resmi, yaitu channel YouTube Muse Indonesia. Link channel YouTube Muse Indonesia telah Mimin cantumkan di deskripsi video ini. Video ini sungguh sangat cocok untuk kalian yang ingin mengetahui gambaran dari cerita manga Tokyo Revengers dari chapter 1 sampai dengan chapter 64. Penasaran kan dengan rangkumannya? Mari kita bahas bersama teman-teman. Tokyo Revengers. Tokyo Revengers merupakan manga atau anime yang menceritakan kisah Hanagaki Takemichi yang melakukan time leap ke 12 tahun yang lalu untuk menyelamatkan sang kekasih yang bernama Tachibana Hinata. Dalam perjalanannya ke masa lalu, Takemichi akan bertemu dengan geng kuat di Tokyo yang bernama geng Touman, atau bisa juga disebut dengan sebutan Tokyo Manji. Geng tersebut dipimpin oleh Sano Manjiro atau biasa dipanggil dengan sebutan Mikey. Mikey memiliki cita-cita menjadi geng terkuat di Tokyo dan bahkan di Jepang. Penasaran kan dengan ceritanya? Mari kita ke rangkumannya. Chapter 1 sampai dengan chapter 6. Misi pertama, bertemu bos Mikey. Di chapter 1 sampai dengan chapter 6 ini, cerita berpusat kepada main karakter yang bernama Hanagaki Takemichi. Hanagaki Takemichi merupakan seorang karyawan biasa di salah satu toko kaset DVD yang ada di kota Tokyo. Suatu ketika, saat Takemichi sedang menonton TV, tiba-tiba saja dia mendengar kabar kematian mantan pacarnya dulu saat masih SMP yang bernama Tachibana Hinata, dan juga kematian adik Hinata yang bernama Tachibana Naoto. Kematian mereka telah diberitakan di channel TV yang ditonton oleh Takemichi. Mereka mati karena telah menjadi korban dari perselisihan antar geng Tokyo. Disinilah cerita yang sebenarnya dimulai. Takemichi tiba-tiba saja terjatuh ke jalur kereta karena dia telah didorong oleh orang yang misterius. Saat Takemichi akan tertabrak kereta, dia hanya mengingat mantan pacarnya yang bernama Tachibana Hinata. Inilah momen pertama kali Takemichi melakukan time leap. Takemichi kembali ke masa lalu saat masih menjadi anak SMP. Di masa lalu, dia bertemu dengan teman-temannya dulu. Dulu, dia dan teman-temannya menjadi budak geng Tokyo. Di masa lalu, Takemichi telah bertemu kembali dengan pacarnya yang bernama Tachibana Hinata. Takemichi juga bertemu dengan adik Hinata yang bernama Tachibana Naoto. Dia menceritakan semua kejadian di masa depan kepada Naoto, di mana di 12 tahun yang akan datang, Naoto dan Hinata akan mati. Dia juga meminta Naoto untuk bisa menolong Hinata. Saat berjabat tangan dengan Naoto, tiba-tiba Takemichi kembali ke 12 tahun di masa depan. Disinilah misi awal Takemichi akan dimulai. Di masa depan, Takemichi kembali bertemu dengan Naoto. Ternyata Naoto saat ini telah dewasa dan telah menjadi seorang polisi detektif. Di sini Naoto menjelaskan banyak hal. Berjabat tangan antara Naoto dan Takemichi merupakan kegiatan yang dapat memicu kekuatan time leap milik Takemichi. Penyebab Hinata mati karena perselisihan geng Tokyo Touman yang dipimpin oleh Sano Manjiro dan Kisaki Teta. Takemichi mendapatkan misi menyelamatkan Hinata untuk kembali ke 12 tahun yang lalu untuk bertemu sekaligus mencegah pertemuan antara Sano dan Kisaki. Takemichi dan Naoto pun berjabat tangan. Di masa lalu, Takemichi akan baku hantam 1 lawan 1 melawan ketua SMP Shibuya yang merupakan salah satu anggota geng Tokyo. Dia bernama Kiyomizu Masataka. Dia biasa dipanggil dengan panggilan Kiyomasa. Dia merupakan orang yang mengadakan sabung manusia dengan mengatasnamakan geng Tokyo Manji. Selain untuk membebaskan perbudakan dari SMP Shibuya, Takemichi melawan Kiyomasa juga bertujuan untuk supaya bisa bertemu dengan bos Touman yang bernama Sano Manjiro. Tentu Takemichi dibantai habis-habisan oleh Kiyomasa sampai hampir mati. Takemichi benar-benar bisa bertemu dengan Sano Manjiro. Sano Manjiro biasanya dikenal dengan nama Mikey. Mikey datang bersama wakilnya yang bernama Ryuguchi Ken atau biasa dikenal sebagai Draken. Mikey begitu tertarik untuk menjadikan Takemichi sebagai budaknya. Sedangkan Kiyomasa hanya ditendang oleh Draken dan Mikey karena telah mengadakan sabung manusia dengan membawa nama geng Touman atau Tokyo Manji. Mikey dan Draken semakin tertarik kepada Takemichi pada saat Takemichi melindungi Hinata dari Draken. Takemichi juga tidak sengaja berpas-pasan dengan Kisaki Teta di jalan. Namun dia masih belum mengetahui sosok Kisaki Teta yang sebenarnya.
Lalu di akhir chapter 6, Takemichi ngapel bareng Hinata dengan belajar bersama dan menonton kembang api bersama. Sebenarnya Takemichi tidak ingin kembali ke masa depan karena ingin selalu bersama Hinata. Namun karena tiba-tiba saja Takemichi memegang tangan Naoto, jadi dia akhirnya kembali lagi ke 12 tahun di masa depan. Haha. Oke, selanjutnya chapter 7 sampai dengan chapter 36. Misi kedua, mencegah kematian Draken. Dalam chapter ini, kita akan diperlihatkan perjuangan Takemichi yang semakin berat. Kali ini dia harus berjuang untuk menyelamatkan Hinata, Akun, dan Draken di masa depan. Sebelumnya Mimin akan menjelaskan dulu, siapa sih Akun? Akun merupakan salah satu teman SMP Takemichi dulu. Di masa depan di chapter 8, dia telah menjadi salah satu manajer klub tempat enak-enak milik geng Tokyo Toman. Dia juga merupakan orang yang mendorong Takemichi ke jalur kereta. Dia mati karena takut kepada Kisaki Tete yang merupakan wakil ketua geng Tokyo Toman, dan dia juga memutuskan untuk bunuh diri di depan Takemichi. Oke, kita kembali ke misi Takemichi di masa lalu. Takemichi saat ini kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan Draken pada tanggal 3 Agustus 2005. Karena apabila Draken selamat, maka Sanomanjiro atau Mikey tidak akan menjadi orang jahat, dan Tokyo Toman tidak akan menjadi geng yang suka membunuh orang lain, terutama tidak membunuh Hinata. Karena memang tujuan utama dari main karakter adalah untuk menyelamatkan sang kekasih yang bernama Hinata. Kali ini di masa lalu, Takemichi bertemu dengan Emma. Dia merupakan adik tiri dari Mikey sekaligus pacar Draken. Selain itu, dia juga bertemu dengan seluruh anggota geng Tokyo Toman. Karena pada saat itu, mereka sedang melakukan rapat penting untuk melawan geng Mobius. Geng Mobius merupakan geng 2 generasi lebih tua dari geng Toman. Geng Mobius merupakan geng yang memiliki daerah kekuasaan di Shinjuku. Konflik antara Toman dan Mobius terjadi karena anggota geng Mobius telah menghajar teman Pachin dan bercocok tanam dengan pacar teman Pachin. Selain itu, mereka juga mengambil uang dan menggantung keluarga teman Pachin. Siapa Pachin? Pachin merupakan Kapten Scott ketiga geng Toman. Pertarungan antara Toman melawan Mobius akan dilakukan tepat pada saat Draken mati pada tanggal 3 Agustus 2005. Namun di luar perkiraan, sebelum tanggal 3, Osanai, sang ketua ke-8 geng Mobius, datang bersama para anak buahnya menyerbu Mikey dan sebagian kecil anggotanya. Osanai baku hantam dengan Pachin dan Pachin kalah telak. Lalu Mikey maju. Walaupun badan kecil, Mikey berhasil menumbangkan Osanai yang hanya dengan beberapa detik saja dengan tendangannya. Gila, overpower banget ya emang si Mikey ini. Sebagai informasi, saat Osanai datang, Takemichi hanya jadi bahan pukulan oleh Osanai. Lalu di akhir pertarungan, Pachin yang sangat dendam dengan Osanai dengan sengaja menusuk tubuh Osanai. Pachin pun akhirnya dipenjara. Di sini Mikey dan Draken saling clash karena perbedaan pendapat. Mikey ingin membebaskan Pachin, sedangkan Draken menghormati keputusan Pachin untuk dipenjara karena menyerahkan diri. Tentu karena keduanya merupakan orang penting di Toman, Toman pun terpecah belah antara pihak Mikey dan Draken. Isu-isunya mereka akan perang dengan membawa anak buahnya masing-masing. Singkat cerita, sebelum perang Takemichi telah berhasil mendinginkan mereka berdua sehingga mereka berdua baikan kembali. Awalnya Takemichi mengira bahwa misinya telah sukses karena Draken telah berhasil selamat. Tentu masa depan akan berubah menjadi lebih baik juga. Namun ternyata Takemichi telah salah mengira. Pada hari H tanggal 3 Agustus 2005, saat Takemichi dan teman-temannya sedang pergi ke festival, Kiyomasa dan beberapa anggota Mobius telah mengincar Draken untuk dibunuh. Ternyata salah satu anggota Toman juga ikut berkhianat untuk menyerang Draken. Dia bernama Pean. Singkat cerita, Draken dikeroyok habis-habisan oleh para anggota Mobius. Tiba-tiba datang Mikey untuk menolong. Mikey juga melawan ketua sementara Mobius yang bernama Hanma Suji. Di sini Hanma hampir menyamai kekuatan Mikey. Tendangan Mikey berhasil ditepis oleh Hanma. Tentu walaupun Mikey dan Draken begitu overpower, namun jumlah Mobius begitu sangat banyak sehingga Mikey dan Draken terdesak. Sedangkan Takemichi dan Mitsuya hanya bisa melihat. Singkat cerita lagi, para anggota Toman datang membantu. Mereka pun perang lagi antara Mobius melawan Toman. Di dalam perang, Takemichi hanya mengawasi keberadaan Kiyomasa yang ingin membunuh Draken. Takemichi terlambat. Kiyomasa berhasil menusuk Draken. Singkat cerita lagi, Draken masih hidup tapi sekarat. Takemichi, Hinata, dan Emma membawa Draken dan menelpon ambulan. Namun sebelum ambulan datang, Kiyomasa dan teman-temannya datang untuk menuntaskan pembunuhan terhadap Draken. Di sini Takemichi nekat melawan Kiyomasa 1 lawan 1 lagi. Sebelumnya saat sabung manusia, Takemichi dan Kiyomasa telah bertarung 1 lawan 1. Namun Takemichi kalah telak oleh Kiyomasa.
Kali ini walaupun Takemichi babak belur, namun Takemichi menang melawan Kiyomasa. Namun teman-teman Kiyomasa tetap ingin membunuh Draken. Tiba-tiba saja datang para teman SMP Takemichi untuk membantu. Mereka pun saling baku hantam. Lalu polisi pun datang dan teman-teman Kiyomasa kabur meninggalkan Kiyomasa yang pingsan. Draken berhasil dibawa ambulan namun dalam keadaan koma. Nyawa Draken terancam, dia dioperasi. Beruntung Draken selamat. Misi kedua untuk menyelamatkan Draken pun berhasil. Karena telah berhasil, Takemichi pun kembali menemui Naoto kecil untuk bersalaman supaya bisa kembali ke masa depan. Tentunya kalian pikir masa depan telah berubah lebih baik kan? Seharusnya Draken, Akun, dan Hinata selamat. Namun tidak semudah itu Ferguson. Benar sih Takemichi telah bertemu Akun dan Hinata yang masih hidup di masa depan. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama. Saat bertemu Hinata yang pada saat itu telah menjadi mantan, Hinata menceritakan semuanya bahwa di masa lalu Takemichi telah mencampakkan Hinata dan putus. Lalu saat Hinata sedang berada di mobil, tiba-tiba Hinata ditabrak oleh truk yang dikendarai oleh Akun. Akun dan Hinata pun kembali mati di masa depan dengan cara yang sangat mengenaskan. Sebelum kematian Akun menjelaskan bahwa lagi-lagi dalang dibalik pembunuhan Hinata adalah Kisaki Teta. Ampun bos, ampun, ngenes sekali jadi Takemichi. Singkat cerita, Takemichi menghadiri pemakaman Hinata. Untuk menyingkirkan Kisaki Teta dan juga memperbaiki Touman, Takemichi bertekad akan menjadi bos Touman. Walaupun itu hal yang mustahil sih. Selain itu, yang selamat hanyalah Draken. Namun walaupun Draken selamat, Draken telah dipenjara karena membunuh orang di masa depan. Takemichi dan Naoto pun menemui Draken di penjara untuk bertanya penyebab kekacauan di Touman di masa depan. Ternyata Mikey telah berubah menjadi jahat karena hasutan Kisaki Teta. Lagi dan lagi, kekacauan bersumber dari Kisaki Teta. Sebagai informasi, sebagai hukuman karena membunuh orang, Draken mendapatkan hukuman mati. Untuk menyingkirkan Kisaki Teta, Takemichi harus menjadi orang nomor 1 di Touman. Takemichi dan Naoto pun berjabat tangan supaya Takemichi bisa kembali ke 12 tahun yang lalu untuk menjalankan misi menjadi nomor 1 di Touman dan bisa menyingkirkan Kisaki Teta. Kemudian di chapter 37 sampai dengan chapter 64, misi ketiga menyingkirkan Kisaki Teta. Di chapter ini, kita akan diperlihatkan perjuangan Takemichi untuk meraih puncak di Touman menjadi seorang bos Touman. Di masa lalu kali ini, Takemichi akan melihat pemandangan yang begitu sangat buruk. Dia ingin menjadi bos Touman karena ingin menyingkirkan Kisaki Teta. Namun di masa lalu, dia malah melihat Kisaki Teta diangkat menjadi seorang kapten squad ketiga Touman. Itu karena Kisaki Teta merupakan orang yang dapat mengumpulkan beberapa anggota Mobius untuk bergabung ke Touman, dan Touman saat ini sangat membutuhkan tambahan kekuatan untuk melawan geng Valhalla yang memiliki anggota lebih besar daripada Touman. Selain itu, kapten squad pertama Touman yang bernama Baji juga mengundurkan diri untuk membelot bergabung ke geng Valhalla. Di sini juga terdapat fakta yang sangat menarik. Baji yang telah keluar dari geng Touman merupakan salah satu pendiri geng Touman di masa lalu. Dia juga merupakan teman dekat Mikey di masa kecil. Karena memang misi utama Takemichi menyingkirkan Kisaki Teta, di sini Takemichi juga meminta Mikey untuk segera memecat Kisaki Teta. Karena di masa depan, Kisaki Teta lah yang akan membawa kekacauan bagi geng Touman. Mikey menerima permintaan Takemichi namun dengan satu syarat. Takemichi harus bisa membawa kembali Baji ke geng Touman. Apabila gagal, Takemichi diancam akan dibunuh oleh Mikey. Haha, ngenes banget kan jadi Takemichi. Di tempat rapat saat Takemichi sendirian, Takemichi tiba-tiba menemukan jimat yang di dalamnya terdapat foto 6 pendiri geng Touman. Mereka adalah Mikey, Draken, Baji, Pachin, Mitsuya, dan Hanemiya Kazutora. Saat ini, Kazutora merupakan orang nomor 3 di geng Valhalla. Dia juga membelot dari Touman menjadi Valhalla. Sebenarnya terdapat flashback tentang Touman, tapi nanti kalian baca sendiri ya, karena terlalu panjang. Oke, Mimin akan menjelaskan dulu alasan Baji dan Kazutora membelot. Kazutora membelot karena dia merasa hidupnya hancur oleh Mikey. Di masa lalu dia dipenjara. Dia dipenjara karena dia tidak sengaja telah membunuh kakak Mikey saat akan mencuri motor CB250T milik kakak Mikey dalam rangka hadiah ulang tahun untuk Mikey. Motor CB250T saat ini digunakan oleh Mikey. Sedangkan Baji memiliki misi penting. Baji membelot karena dia ingin membongkar rencana jahat dari Kisaki Teta. Dia ingin membunuh Kisaki Teta. Selain Baji, yang tahu tentang misi Baji adalah wakil kapten squad pertama yang bernama Matsuno Chifuyo.
Di sini juga terdapat penjelasan tentang Kisaki Teta. Kisaki Teta merupakan orang biasa yang telah menghasut Osanai sang mantan Kapten Mobius. Semua kejadian Mobius dari kejadian pemukulan teman Pachin dan pemerkosaan pacar teman Pachin, begitu juga kejadian 3 Agustus 2005 di mana Osanai dan para anggota Mobius yang menyerang Pachin, Mikey dan lainnya, juga kejadian penusukan Pachin terhadap Osanai, itu semua telah diatur dengan rapi oleh Kisaki Teta. Bukan hanya itu saja, bahkan Kisaki juga telah menghasut Mikey dengan cara menawarkan kebebasan penjara untuk Pachin. Sehingga saat ini, Kisaki dijadikan Kapten Squad ketiga. Bahkan konflik antara Mikey dan Draken sebelumnya juga telah diatur oleh Kisaki Teta. Tujuan utama Kisaki Teta sendiri adalah memanfaatkan kematian Draken supaya bisa menguasai Toman dan juga menguasai Mikey. Di sini juga terdapat fakta menarik lagi loh. Ternyata tujuan geng Valhalla dibuat adalah untuk dipimpin oleh Mikey. Selain itu, Takemichi juga berulang kali bolak-balik dari masa lalu ke masa depan untuk menanyakan semua tentang Kisaki Teta dan Mikey kepada Draken di dalam penjara. Menurut Draken, di masa lalu, di perang antara Valhalla melawan Toman, Baji mati dibunuh oleh Kazutora, lalu Mikey membunuh Kazutora. Itulah yang membuat Mikey berubah menjadi jahat di masa depan. Lagi dan lagi, semua telah direncanakan oleh Kisaki Teta. Pokoknya sangat membagongkan lah masalah yang dihadapi oleh Takemichi. Oke, saat setelah kembali ke masa lalu, Takemichi memiliki misi tambahan. Dia akan mencegah kematian Baji dan mencegah Mikey membunuh Kazutora. Tentu sebagai misi utama, dia akan membongkar semua kebusukan Kisaki Teta supaya Kisaki Teta bisa dikeluarkan dari Toman. Sebagai informasi, Takemichi benar-benar gagal untuk membujuk Baji kembali ke Toman. Halah, cincang-cincong, langsung saja ke pertarungan antara Toman melawan Valhalla. Pertarungan mereka ditonton oleh preman-preman lain yang ada di kota Tokyo. Dalam pertarungan, Hanma sang mantan ketua sementara Mobius melawan Draken. Tentu dimenangkan oleh Draken. Lalu Mikey melawan Kazutora. Tentu saja Mikey yang menang. Saat Mikey kehabisan banyak tenaga di tengah perang, saat para anggota Valhalla hanya mengincar Mikey, dengan busuknya, Kisaki menjadi pahlawan yang menolong Mikey. Kisaki dan para anak buahnya melawan Valhalla untuk menolong Mikey. Baji mencoba membunuh Kisaki namun gagal. Lalu pertarungan antara geng tersebut diakhiri dengan kematian Baji karena Baji memutuskan untuk bunuh diri. Supaya Mikey tidak menyalahkan Kazutora yang awalnya memang telah berhasil menusuk Baji namun tidak mati, hanya sekarat. Namun walaupun demikian, Mikey tetap memukuli Kazutora. Beruntung Takemichi berhasil menghentikan Mikey untuk membunuh Kazutora. Dalam melakukan hal tersebut, tentu Takemichi dibantu oleh Chifuyo. Di sini Takemichi masih gagal menyingkirkan Kisaki Teta, tapi Takemichi telah berhasil menghentikan Mikey untuk membunuh Kazutora. Sehingga oleh karena itu, Mikey tidak akan hilang kendali dan menjadi jahat di masa depan. Karena Mikey sadar bahwa Baji mati dengan keputusannya sendiri dan tidak dibunuh oleh Fujitora. Namun masalah utama Kisaki Teta masih belum terselesaikan. Oke, seperti itulah pembahasan tentang rangkuman poin penting dari cerita manga Tokyo Revengers chapter 1 sampai dengan chapter 64 sekaligus. Sebenarnya masih banyak ratusan chapter lain yang masih belum dibahas. Apabila kalian memang ingin Oni Project melanjutkan pembahasan rangkuman ke chapter selanjutnya, silahkan subscribe, like sebanyak-banyaknya video ini, dan juga kalian harus komen di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa juga share video ini supaya teman-teman lain tahu tentang rangkuman ini. Mohon maafkan Mr. K apabila terdapat kesalahan dalam pembahasan rangkuman ini. Arigatou gozaimasu and see you di next video.